Dalam beberapa minggu terakhir, dinamika pemilihan pelatih baru Timnas Indonesia berubah menjadi tontonan publik yang tak hanya ramai di dalam negeri, tapi juga jadi bahan obrolan negara tetangga. Mulai dari Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Singapura, media asing ikut menyentil keputusan PSSI, seolah-olah pemilihan pelatih Garuda adalah urusan bersama ASEAN. Di tengah semua itu, sosok yang paling disorot tentu saja Erick Thohir. Setiap langkahnya, setiap kalimatnya, sampai setiap raut wajahnya selalu dijadikan headline. Pertanyaannya, kenapa urusan internal PSSI bisa memicu intervensi dari media asing? Apakah mereka peduli atau justru takut Indonesia makin kuat? Mari kita bahas lebih dalam. 1. Kegelisahan ASEAN terhadap kebangkitan Indonesia. Sebelum masuk ke soal pelatih, kita harus paham satu hal. Indonesia sedang naik daun. Ranking FIFA terus merangkak naik, performa di Piala Asia mencuri perhatian, dan naturalisasi pemain top Eropa bikin negara tetangga merasa tekanan makin besar. Jadi, ketika PSSI membuka lowongan pelatih Timnas Indonesia, media ASEAN langsung panik mode on. Mereka tidak ingin Indonesia mendapatkan sosok yang bisa membuat Garuda tambah menakutkan. Apalagi, nama-nama yang muncul adalah pelatih berkelas Asia dan Eropa. Disinilah intervensi halus mulai terlihat lewat pemberitaan. Media asing memframe narasi tertentu untuk mempengaruhi opini publik Indonesia, yang pada akhirnya bisa memberi tekanan pada PSSI. 2. Media Vietnam, paling keras, paling drama. Vietnam tampaknya paling tidak nyaman dengan perkembangan Timnas Indonesia. Setiap kali Indonesia naik level, media Vietnam selalu ngotot membuat headline yang menurunkan hype Garuda. Ketika kabar Bojan Hodak, Toshiya Miura, hingga Haji Memoriasu masuk radar PSSI, media Vietnam langsung membuat artikel bernada sinis. Indonesia tidak punya arah jelas, PSSI bingung mencari pelatih, Erick Thohir tidak tahu prioritas, Timnas Indonesia bisa mundur jika salah pilih pelatih. Mereka bahkan ikut menganalisis konflik internal PSSI, padahal itu murni urusan rumah tangga Indonesia. Tujuannya? Menekan opini publik agar PSSI terlihat salah langkah. Jika publik gaduh, keputusan jadi sulit. Jika keputusan sulit, kans Indonesia salah pilih pelatih makin besar. Itulah yang mereka mau. 3. Media Malaysia. Tengok kami, jangan lebih baik dari kami. Malaysia lebih halus tetapi tetap menusuk. Media mereka memberi framing seperti Indonesia terlalu ambisius. Tidak semua pelatih cocok dengan gaya sepak bola Garuda. Bojan Hodak bukan solusi jangka panjang. Padahal Bojan pernah sukses di Malaysia sendiri. Narasinya terasa seperti, tolong jangan makin kuat, kami sudah cukup pusing dengan sepak bola sendiri. Mereka juga menyoroti Erick Thohir sebagai figur yang terlalu agresif, seolah-olah ambisi Indonesia untuk maju itu berlebihan. 4. Media Thailand meremehkan tapu takut. Thailand punya gengsi besar di sepak bola Asia Tenggara. Jadi ketika Indonesia naik daun, mereka merasakan ancaman. Media Thailand membuat dua tipe narasi. 1. Meremehkan kandidat pelatih Indonesia, seakan kualitasnya biasa saja. 2. Menyindir proses seleksi PSSI seperti tidak profesional. Ini adalah strategi psikologis. Mereka ingin membangun opini bahwa Indonesia masih jauh dari level mereka, padahal di lapangan situasinya sudah berubah. 5. Media Singapura, pengamat yang sok netral. Singapura sering tampil sebagai komentator netral, padahal tetap ikut menyintil. Mereka lebih banyak memberi penilaian terhadap gaya manajemen Erick Thohir. Apakah terlalu politis? Apakah tidak transparan? Apakah punya agenda tertentu? Frame transparansi sangat kuat di media Singapura. Mereka mencoba memancing opini bahwa ada yang janggal dalam penentuan pelatih, padahal PSSI memang sedang menyeleksi dengan ketat dan itu wajar. 6. Kenapa Erick Thohir jadi sasaran? Jawabannya sederhana. Erick Thohir adalah figur yang diperhitungkan di ASEAN. Ia punya reputasi besar di level FIFA dan IOC. Ia dianggap teknokrat bukan sekedar pengurus federasi. Dan yang paling penting, ia cepat mengambil keputusan strategis.
Media ASEAN tahu, jika Erik berhasil membawa pelatih top ke Indonesia, maka domino efeknya akan besar. Kualitas permainan naik, ranking FIFA melesat, daya saing SEA Games dan AFF meningkat, sponsor bertambah, pemain diaspora lebih tertarik kembali ke Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia akan jadi kekuatan nomor 1 ASEAN. Tentu saja, media asing tidak suka itu terjadi. 7. Tekanan pada PSSI, diam atau terlalu terbuka. PSSI sempat berada di dilema. 1. Jika terlalu terbuka, media asing bisa memelintir pernyataan. 2. Jika terlalu diam, publik Indonesia akan protes minta kepastian. Kondisi ini membuat Erick Thohir jadi sorotan berat. Apapun yang ia ucapkan langsung menjadi headline ASEAN. Contohnya, ketika Erick bilang, "Kami ingin pelatih berkarakter kuat," media Vietnam menulis, "Indonesia bingung, tidak jelas standar pelatihnya." Ketika Erick bilang, "Ada beberapa kandidat kuat," media Malaysia menulis, "PSSI belum yakin siapa pilihannya." Ketika Erick bilang, "Butuh evaluasi," media Thailand menulis, "Indonesia panik." Setiap konteks dipelintir menjadi narasi negatif. 8. Apa motif sebenarnya media ASEAN? Sebenarnya sangat terlihat. Motif 1, menjaga dominasi negara mereka. Jika Indonesia punya pelatih top plus kuat naturalisasi, level ASEAN bisa berubah total. Motif 2, tekanan psikologis sebelum turnamen, agar Indonesia datang ke pertandingan besar dengan kondisi kacau. Motif 3, mengganggu momentum positif. Indonesia sedang naik peringkat FIFA, jadi pemberitaan negatif bisa memecah fokus. Motif 4, mencegah Indonesia dapat pelatih terbaik. Ketika publik gaduh, keputusan besar jadi lebih sulit. 9, respon publik Indonesia tidak mudah terprovokasi. Beruntung, supporter Indonesia sudah mulai melek. Mereka tidak menelan mentah-mentah berita asing, mereka mendukung PSSI tetap fokus pada rencana, mereka menyadari media tetangga punya agenda terselubung. Publik justru semakin mendesak PSSI memilih pelatih terbaik, bukan sekedar nama yang disukai media asing. 10. Siapa pelatih yang paling diwaspadai media asing? Ada beberapa nama yang membuat media ASEAN gelisah. 1. Bojan Hodak, ahli program jangka panjang. 2. Hajime Moriyasu, mantan pelatih Jepang level dunia. 3. Toshiya Miura, paham kultur Asia Tenggara. 4. Pelatih Eropa yang belum diumumkan, disebut punya profil elit. Media asing tahu, jika salah satu dari 4 nama ini resmi, ASEAN bakal makin susah menghadapi Indonesia. 11. Akankah intervensi media mempengaruhi putusan? Jawabannya, tidak. Kalau PSSI tetap konsisten, namun tekanan media ASEAN tetap bisa menimbulkan 2 efek, mempengaruhi opini publik Indonesia, membuat drama muncul di dalam negeri. Inilah yang harus diantisipasi PSSI. Erick Thohir harus tetap tenang dan tidak memberi celah bagi media asing. 12. Penutup, Indonesia tidak boleh terprovokasi. Intervensi lewat pemberitaan adalah strategi lama. Ini bukan pertama kali Indonesia digoyang. Yang penting sekarang, publik tetap tenang, PSSI fokus pada kualitas bukan tekanan. Pelatih dipilih berdasarkan visi jangka panjang, tidak peduli apa kata media asing. Karena pada akhirnya, Timnas Indonesia adalah milik Indonesia, bukan milik opini Malaysia, bukan milik analisis Vietnam, bukan milik komentar Thailand, apalagi tulisan Singapura. ASEAN boleh heboh, media boleh ribut, tapi keputusan tetap ada di tangan Erick Thohir dan PSSI. Dan apapun pilihan pelatihnya nanti, jika dipersiapkan dengan benar, Indonesia bisa menjadi raja sepak bola ASEAN dalam waktu dekat.